Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihatin Nahdiyatul Islamiyah NIM 204310089 dari kelas C2 mempresentasikan Islam dan spiritualitas Jawa. Menurut Syed Hussein Nasr, kata spiritualitas dalam bahasa Islam dikaitkan pada kata ruhaniyah yang bertumbuh pada spirit atau makna. Dalam istilah tersebut sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat batiniah. Karen Armstrong menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk spiritualisme yang percaya adanya dewa-dewa atau Tuhan setelah mereka menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba. Pada masa Wali Songo, ajaran spiritualitas Jawa mulai berakulturasi dengan ajaran Islam. Ajaran tasawuf dipadu-padakan menjadi aktivitas keagamaan yang mudah diterima oleh masyarakat, sehingga banyak orang-orang Jawa yang masuk Islam karena pengaruh itu. Akulturasi Islam dan spiritualitas Jawa. Salah satu faktor yang menjadikan budaya Islam dapat menyatu dengan budaya adalah bahasa Jawa sendiri mempunyai kebudayaan kehinduan yang mampu dibandingkan negara lain yang menerima Islam. Disinilah para wali songo mendakwahkan dengan pendekatan budaya Islam. Islam mampu menjunjungkan wajahnya dengan hal yang lebih simpel, juga menarik perhatian masyarakat yang sedari dulu menganut budayanya sendiri. Salah satu upacara dalam spiritualitas Islam di Jawa adalah upacara sebelum bayi lahir dan setelah bayi lahir. Upacara sebelum bayi lahir, yakni upacara ngapati yang dilakukan pada saat jabang bayi masih berumur 4 bulan di dalam kandungan sang ibu. Menurut Islam sendiri, dalam umur 4 bulan ruh mulai ditiupkan ke dalam tubuh bayi. Acara yang kedua adalah mitoni, yakni acara saat umur bayi sudah menginjak 7 bulan. Prosesi ini dimulai pada prosesi siraman, kemudian prosesi berojolan yang bertujuan agar ibu dan bayi lahir dengan selamat, kemudian prosesi angreman yang memiliki arti kasih sayang ibu dan ayah kepada calon bayi. Prosesi keempat yakni prosesi memecah kelapa, merupakan prosesi apresiasi terhadap jenis kelamin bayi. Dulu acara ini dilakukan untuk menebak jenis kelamin bayi. Akan tetapi sekarang sudah bisa melalui USG, jadi prosesi ini hanya sebagai simbol saja. Acara terakhir yakni adol rujak. Masyarakat Jawa percaya bahwa acara ini agar anaknya kelak berkecukupan dalam hal finansial. Upacara setelah bayi lahir. Yang pertama adalah penguburan ari-ari. Upacara ini dilakukan oleh ayah bayi. Ari-ari dikuburkan di samping rumah dan diberi penghalang dan diterangi lampu selama 40 hari. Yang kedua adalah kerayan atau brokohan, yakni melakukan hajatan sehari setelah bayi lahir. Yang ketiga adalah puputan, dilakukan saat tali pusar sudah lepas di perut bayi. Biasanya dilakukan melean atau tidak tidur sampai jam 12 malam atau lebih. Acara ini dilakukan tetangga maupun sanak saudara. Hal ini dilakukan karena saat tali pusar lepas, bayi akan mudah menangis karena rasa sakit di pusarnya. Yang keempat adalah aqiqah. Acara ini dulu merupakan upacara pengorbanan hewan ternak. Namun karena akulturasi dengan budaya Islam, maka upacara akikah diganti berkurban. Apabila bayi laki-laki maka membutuhkan 2 buah kambing atau domba, sedangkan apabila perempuan hanya 1 saja. Acara ini juga sekaligus pemberian nama sang bayi. Upacara selapanan.
Selapanan. Acara ini dilakukan setelah sang bayi sudah mencapai weton yakni 35 hari. Acara selapanan dilakukan dengan rangkaian pemotongan rambut bayi hingga gundul, pemotongan kuku. Acara ini sekaligus doa agar ke depannya sang bayi selalu diberikan kesehatan. Hadis yang merupakan dalil dari akikoh. Hadis 4 bulanan atau ngapati. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dipadu-padakan bentuk ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk mani, lalu menjadi segumpal darah selama itu pula selama 40 hari, lalu menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut, lalu ditetapkannya baginya 4 hal: rizkinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraannya dan kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis pembersihan bayi atau yang dikenal dengan selapanan. Dari Samurah bin Jundab, dia berkata, Rasulullah bersabda, setiap bayi tergadai dengan akikohnya, disembelihkannya kambing untuknya pada hari ke-7, dicukur dan diberi nama. Hadis sahih riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, dan lainnya. Hadis tentang hewan kurban yang akan menjadi akikoh. Dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah bersabda, bayi laki-laki diakikohi dengan 2 kambing yang sama, dan bayi perempuan 1 kambing. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebih mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.